Pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar kalian semua? Luar biasa, mantap, dahsyat. Bagus, kalian terlihat semangat sekali hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini hadir semua? Hadir Ibu. Tidak ada yang sakit, apa, izin? Tidak Bu. Baik, untuk mencek kehadiran kalian, apakah kalian hadir semua atau tidak, Ibu akan mengambil absensi. Yang pertama, Christina. Hadir Ibu. Angeliana. Hadir Ibu. Elizabeth. Hadir Bu. Rosalia. Hadir Bu. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, Ibu mau menyampaikan kalau 2 minggu lagi kita akan ujian. Jadi Ibu harap materi yang Ibu jelaskan minggu lalu, harap kalian belajar dan kalian pahami, karena materi itu akan Ibu ambil sebagai sebagian besar untuk soal ujian. Paham anak-anak? Paham Bu. Baik, ada yang tahu materi kita hari ini? Tidak Bu. Jadi Ibu akan menyampaikan materi kita hari ini. Materi kita hari ini ialah bernyanyi 2 suara atau lebih secara berkelompok. Sebelum Ibu melanjutkan materinya, Ibu akan memperlihatkan video bernyanyi 2 suara atau lebih secara berkelompok, dan yang Ibu harapkan kalian melihat video ini dengan baik, karena akan ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu berikan. Paham anak-anak? Paham Bu. Bisa dilihat? Bisa Bu. Kalau nanti videonya kurang jelas, bisa minta Ibu untuk memutarnya kembali. Baik Ibu.
lagi. Tidak bu. Pas. Pas bu. Ibu mau bertanya, kira-kira dari video ini siapa yang tahu judul lagu yang dinyanyikan oleh beberapa penyanyi yang ada dalam video tersebut? Saya bu. Ellen? Judul lagu tersebut adalah Mana Lolo Banda. Baik. Judul lagunya adalah judul Mana Lolo Banda. Yang kedua, minggu lalu ibu sempat menjelaskan menyebutkan tentang teknik-teknik bernyanyi. Mungkin ada yang tahu dari video tersebut teknik-teknik bernyanyi apa saja yang digunakan oleh penyanyi yang ada dalam video tersebut. Yang pertama Angeliana, Teknik pernapasan. yang kedua Teknik intonasi. yang ketiga, Teknik artikulasi. yang keempat Christina. Ekspresi. Baik, sebelum ibu melanjutkannya lagi, yang menjawab teknik pernapasan tadi siapa? Saya. Angeliana. Jadi ibu bertanya kepada Angeliana, Angeliana kira-kira fungsi dari teknik pernapasan untuk bernyanyi itu apa? Fungsi dari teknik pernapasan gunanya agar dapat menghasilkan nyanyian yang bagus. Ada lagi yang lain? Pas? Pas bu. Ibu mau bertanya lagi, kira-kira menurut pemahaman anak-anak bernyanyi dua suara atau lebih itu seperti apa? Yang tahu bisa angkat tangan. Saya bu. Christina? Pengertian bernyanyi dua suara atau lebih adalah bernyanyi yang menggunakan beberapa suara yang jika dinyanyikan akan terdengar harmonis. Bagus, tepuk tangan untuk Christina. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok. Ibu juga mau menjelaskan tentang konsep dari bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok. Yang pertama anak-anak, konsep yang pertama kita lihat dari pengertiannya. Pengertian bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok ialah bernyanyi duet, yaitu mengapa dikatakan bernyanyi duet? Karena bernyanyi dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berkelompok, misalnya vokal grup atau paduan suara atau nyanyi antara dua orang. Jadi setelah kita menyelesaikan materi belajar hari ini, nanti ibu akan menyuruh dua orang teman kalian untuk bernyanyi di depan kelas dan menggunakan teknik-teknik yang sudah ibu jelaskan. Yang kedua, dilihat dari konsep dasar bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok itu ialah dilihat dari teknik-tekniknya. Yang pertama, artikulasi, frasering, intonasi, resonansi, vokal dan konsonan, interpretasi dan ekspresi, dan yang terakhir ialah teknik pernapasan. Sebelumnya, ibu akan menjelaskan bagian-bagian yang sudah ibu sebutkan tadi. Diharap kalian mendengarkan dengan baik. Jikalau ada pertanyaan, nanti bisa diajukan setelah ibu menjelaskannya nanti. Mengerti anak-anak? Mengerti bu. Baik, yang pertama ibu akan menjelaskan tentang pengertian bernyanyi. Pengertian bernyanyi ialah mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui nada-nada dan kata. Jika bernyanyi satu orang dinamakan bernyanyi solo. Nah, jika dua orang dinamakan bernyanyi duet, duet vokal. 3 orang, trio vokal. 4 suara, kuartet vokal. 5 suara, quintet vokal. 6 suara, sextet vokal. 7 orang septet vokal. Dan 8 orang disebut dengan oktet vokal.
Bernyanyi dengan baik dapat dipelajari oleh kita semua, namun sebaiknya kita harus mempelajari teknik-teknik bernyanyi terlebih dahulu. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang teknik pernapasan. Teknik pernapasan dibedakan menjadi 3. Ada yang tahu? Ellen, ada yang tahu? Angeliana? Pernapasan dada, pernapasan perut, Hah? dan pernapasan diafragma. Tepuk tangan untuk Angeliana. Angeliana, Ibu mau bertanya lagi. Kira-kira dari ketiga pertanyaan tersebut, Angeliana bisa menjelaskannya? Tidak bisa Ibu. Baik, yang lain mungkin bisa? Tidak Ibu. Baik, Ibu akan menjelaskannya. Sebelumnya, teknik pernapasan ialah suatu kegiatan alamiah yang dilakukan oleh manusia. Teknik bernapas juga sangat berperan penting dalam kegiatan bernyanyi. Yang pertama, teknik pernapasan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, seperti yang Angeliana sebut, teknik pernapasan bahu, pernapasan dada, dan pernapasan diafragma. Yang pertama, langsung saja Ibu akan menjelaskan teknik pernapasan bahu. Pernapasan bahu dilakukan dengan cara mengisi bagian atas paru-paru sehingga bagian atas paru-paru kita itu mengembang, kemudian bahu kita menjadi terangkat. Oleh sebab itu anak-anak, pengambilan napas dengan cara ini sangat tidak tepat bagi seorang yang bernyanyi karena penyampaian udara di dalam paru-paru tidak tahan lama dan menjadikan bentuk tubuh menjadi kurang indah. Yang kedua, pernapasan dada. Pernapasan dada ini juga dilakukan dengan cara mengisi seluruh bagian atas paru-paru kita sehingga dapat membuat dada kita menjadi membusung ke depan. Teknik pernapasan dada ini juga menguras banyak tenaga karena pada saat dada kita membusung anak-anak dan leher kita akan menegak dan suara yang dihasilkan tidak bisa lepas. Nah, dan bentuk tubuh kita pun akan menjadi kurang indah ketika dada membusung ke depan pada saat pengambilan nafas tersebut. Dan yang ketiga ialah pernapasan diafragma, di mana pernapasan ini merupakan salah satu pernapasan yang digunakan oleh banyak orang penyanyi ketika sedang bernyanyi. Dalam pernapasan diafragma ini, kita akan mengisi paru-paru karena rongga dada kita akan membesar, dan teknik pernapasan ini terdiri dari bahu, leher, dan dada, dan tidak akan menegang sehingga tidak akan mengganggu orang-orang lainnya. Pernapasan diafragma seperti yang Ibu bilang tadi adalah salah satu pernapasan yang digunakan oleh penyanyi. Tetapi tidak semua orang dapat menggunakan pernapasan diafragma ini dan mempraktekannya dengan baik. Oleh sebab itu, diafragma dan semua otot harus dilatih untuk mengadakan ketegangan pengenduran yang sengaja dan tidak disengaja. Kemudian anak-anak, untuk melakukan pernapasan diafragma ini ada 3 sikap, yaitu sikap berdiri tegak, sikap tiduran, dan yang ketiga latihan untuk memperkuat diafragma. Yang pertama, sikap berdiri itu yang kita lakukan yang pertama, usahakan punggung harus rata dengan dinding pandangan lurus ke depan dan dada sedikit membusung, dan kaki berpijak kokoh ke lantai dan sedikit renggang. Kemudian hirup udara sebanyak-banyaknya melalui hidung, kemudian dikeluarkan kembali sedikit dan demi sedikit. Dan pada saat melakukan latihan diharapkan bahu tidak ikut terangkat ke atas ketika mengambil udara. Yang kedua, sikap tiduran. Sikap tiduran ini usahakan tempat tidur yang kita gunakan harus rata dan tidak boleh ada yang melengkung. Posisi tiduran juga dapat melatih diafragma, yaitu dengan cara menambahkan beberapa beban di atas perut kita, misalnya buku ataukah bantal. Pada saat mengambil nafas, semakin berat beban yang ditanggung, maka akan semakin kuat daya ranting diafragma. Saat berlatih pun anak-anak diharapkan desakan nafas yang diambil dapat mendorong perut dengan beban buku ke atas, dan demikian otot perut diafragma pun akan menjadi semakin kuat. Yang ketiga, hal penting dalam bernapas ketika bernyanyi adalah penyanyi harus membagi persediaan nafas hingga mencukupi sampai akhir lagu.
Dalam bernyanyi solo ataupun paduan suara yang dinyanyikan dengan satu suara atau unisono, pengambilan napas bersama juga menciptakan rasa kesatuan antara para anggota membangkitkan keinginan bersama melakukan musik. Misalnya seperti kegiatan paduan suara. Yang berikut anak-anak, teknik pembentukan suara. Teknik pembentukan suara itu ditentukan oleh ambitus suara kita sendiri. Kemampuan menggunakan teknik dan bakat, dan di saat kita harus mengambil nafas dengan cukup ke dalam paru-paru. Kemudian udara dihembuskan agar pita suara bergetar. Yang ketiga, teknik artikulasi. Teknik artikulasi merupakan teknik di mana untuk melatih pelafalan atau pengucapan kata-kata syair dalam lagu yang dengan jelas. Dengan menyanyikan lagu harus dengan lafal yang jelas, karena apabila diucapkan dengan jelas, maka pendengar akan lebih mudah untuk memahami isi dari lagu tersebut. Berikut cara kita mempraktekkan teknik artikulasi agar pengucapan kita dalam bernyanyi itu semakin jelas. Yang pertama, membuka mulut selebar 3 jari secara vertikal sehingga suara yang keluar tidak lemah dan agar suara kita menjadi bulat. Yang kedua, bentuk gigi seri sebelah atas harus tertutup setengah bagian oleh bibir. Yang ketiga, posisi bibir harus ditekankan pada gigi seri. Yang keempat, aliran udara harus diarahkan ke langit-langit. Yang kelima, langit-langit lunak dan anak-anak lidah harus ditarik. Yang keenam, lengkung langit-langit harus dibuka lebar-lebar dan harus dijaga agar lidah tetap mendatar. Yang berikut masih tentang teknik artikulasi. Pembentukan huruf vokal yang berperan dalam artikulasi saat bernyanyi dan bentuk mulut saat bernyanyi juga berperan penting pada suara yang dihasilkan. Jika bentuk mulut benar, maka suara yang dihasilkan akan menjadi bulat dan jernih. Di antara kalian siapa yang tahu jenis-jenis huruf vokal? Saya Bu. Ele, A, I, U, E, dan O. benar sekali. Jadi huruf vokal A, I, U, E, dan O seperti yang kalian lihat ketika berlatih paduan suara, pasti sebagian orang akan melakukan pemanasan, yaitu dengan menyebutkan huruf A, I, U, E, dan O. Tujuannya agar melatih pengucapan atau artikulasi kita pada saat bernyanyi itu menjadi lebih jelas. Yang keempat, frasering. Frasering itu anak-anak merupakan pemenggalan kalimat, yakni bagaimana para penyanyi dapat menyanyikan sebuah lagu dengan teknik frasering yang benar. Kesalahan dalam frasering dapat berakibat fatal terhadap penyampaian pesan dalam lagu yang dibawakan atau lagu yang kita nyanyikan. Yang kelima, resonansi. Resonansi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang turut bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Resonansi dihasilkan dengan memfungsikan rongga-rongga tubuh sebagai resonator. Yang keenam anak-anak, intonasi. Intonasi atau menyanyikan nada dengan tepat tentu menjadi salah satu perhitungan ketika kita bernyanyi. Intonasi juga merupakan tinggi dan rendahnya dari nada yang akan terdapat pada sebuah kalimat yang akan memberikan sebuah penekanan kalimat pada berbagai macam bentuk kata tertentu. Yang ketujuh atau yang terakhir ialah teknik penjiwaan atau ekspresi ketika kita bernyanyi. Teknik ini merupakan teknik penghayatan dari sebuah lagu ketika kita bernyanyi. Jadi anak-anak, misalkan kalau ada lagu yang sedih, kita harus mengekspresikan wajah kita dalam bentuk sedih. Kalau lagu itu gembira, kita harus mengekspresikan lagu itu dengan wajah yang Gembira. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Sudah paham? Paham. Jadi itu merupakan teknik-teknik dari bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok.
pernapasan diafragma. Cara menggunakan pernapasan diafragma ini dengan menggunakan pernapasan rongga perut kita. Dan dengan menggunakan rongga perut ini, kita akan menghasilkan suara yang murni. Nafas yang dihasilkan juga akan lebih panjang dan lebih ringan. Teknik ini mengharuskan kita agar menekan diafragma sehingga posisinya menjadi datar. Saat posisi diafragma datar, rongga dada dan rongga perut akan menjadi longgar dan membuat volume kita pun menjadi bertambah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan menyuruh salah satu kedua teman kalian, Angliana dan Christina, untuk mempraktekkan menyanyikan lagu Bengurele Kaju dengan menggunakan teknik-teknik nyanyian yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi untuk Angliana dan Christina, Ibu persilakan untuk maju ke depan. Tugas kalian berdua di sini ialah menyanyikan lagu Bengurele Kaju dengan menggunakan teknik-teknik yang baik dan benar. Silakan kalian bernyanyi. Bengurele kaju, bengurele kaju, omora dozoe, gomanu lauda kakora, zale tangi le, gomanu lauda kakora, lese wali le, gomanu lauda kakora. Ulang lagi sekali lagi. Bengurele kaju, bengurele kaju, omora dozoe, gomanu lauda kakora, zale tangi le, gomanu lauda kakora, lese wali le, gomanu lauda kakora. Bagus. Tepuk tangan untuk teman kalian berdua. Angliana dan Christina, silakan duduk. Jadi teman-teman yang lain sudah mengerti bagaimana cara bernyanyi dua suara atau lebih menggunakan teknik vokal yang baik dan benar? Sudah, Bu. Jadi yang terakhir, Ibu akan menyimpulkan tentang konsep bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok. Konsep bernyanyi secara dua suara atau lebih secara berkelompok ialah bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok, yaitu teknik atau perpaduan antara beberapa suara yang diantaranya terdiri dari suara sopran, alto, tenor, dan bass, dan ketika dinyanyikan akan memiliki unsur-unsur yang harmonis. Paham anak-anak? Paham, Bu. Yang lain, Ellen dan Dini, paham? Paham, Bu. Baik, untuk tugas selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas tambahan. Tugas ini akan menjadi nilai ulangan kalian dan akan dikumpulkan minggu depan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Jadi untuk anggota kelompoknya Ibu bagi sekarang. Anggota kelompok 1 ialah Ellen, Dini, Angliana, dan Christina. Yaitu lagunya kalian harus mencari salah satu lagu dan menyanyikan itu
kemudian membagikan beberapa suara, diantaranya suara sopran, alto, tenor, dan bass. Dan penilaiannya akan dinilai secara berkelompok. Jikalau ada yang tidak sesuai atau salah satu dari kalian membuat ulang, maka semua dari kalian mendapatkan nilai yang merah atau nilai yang tidak diharapkan. Berikutnya, seragam yang harus kalian pakai ialah seragam yang bertemakan lagu tersebut. Misalnya lagu kebangsaan, jadi kalian pasti tahu seragamnya apa dan fashionnya seperti apa. Yang kedua, ibu akan menyampaikan teknik-teknik penilaian karena ini merupakan nilai tugas akhir dan nilai ulangan kalian. Ibu harap hasilnya bisa lebih baik dan nilainya bisa lebih baik juga. Jadi yang pertama, aspek yang dinilai yaitu tanggung jawab. Skor yang paling tinggi di sini adalah 4. Yang kedua, harmonisasi. Skor yang paling tinggi di sini adalah 4. Yang ketiga, kerapihan dan keindahan dalam bernyanyi. Skor di sini juga adalah 4. Yang keempat, ketepatan dalam bernyanyi. Dan yang kelima, penggunaan teknik-teknik vokal dalam bernyanyi seperti yang sudah ibu jelaskan tadi. Kemudian, jikalau kalian mendapat skor aspek penilaian dan jumlah yang kalian dapat 4, berarti nilai yang kalian dapat ialah 100. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Lagunya yang ingin kalian nyanyikan itu lagunya bebas. Intinya seragam yang akan kalian gunakan itu harus sesuai dengan tema lagu yang kalian bawakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin mau bertanya lagi tentang materi yang tadi, mumpung waktunya masih 1 menit. Jadi, ibu bertanya lagi, pernapasan yang paling cocok dalam bernyanyi itu adalah pernapasan yang tahu angkat tangan. Angeliana? Diafragma. Jadi pertemuan bagus, pernapasan diafragma. Jadi anak-anak, pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Ibu harap materi-materi yang ibu sampaikan ini tidak boleh kalian lupa.